Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novi Andriani, NIM 204820111142, Prodi S1 Farmasi 2020, mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Semisolida, absen 61. Di sini saya akan membahas mengenai gel. Definisi gel. Gel merupakan sistem semi padat yang pergerakan medium pendispersinya terbatas oleh sebuah jaringan 3 dimensi dari partikel-partikel atau makromolekul yang terlarut pada fase pendispersi. Karakteristik yang umum dari semua gel adalah bahwa mereka mengandung struktur yang kontinu yang melengkapi sifat seperti bahan padat. Sedangkan menurut Farmakope Indonesia 5 tahun 2014, sediaan gel kadang-kadang disebut sebagai jelly. Adalah sistem sediaan semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik kecil atau molekul organik besar yang terpenetrasi oleh suatu cairan. Jika massa gel terdiri dari jaringan partikel kecil yang terpisah, gel digolongkan sebagai sistem 2 fase, misalnya gel aluminium hidroksida. Dalam sistem 2 fase, jika ukuran partikel dari fase terdispersi relatif besar, massa gel kadang-kadang dinyatakan sebagai magma, misalnya magma bentonit. Baik gel maupun magma dapat bersifat tiksotropik, membentuk semi padat jika dibiarkan dan dapat menjadi cair pada saat pengocokan. Jenis-jenis gel berdasarkan jenis fase terdispersinya terbagi menjadi 2, yaitu ada gel fase tunggal dan gel sistem 2 fase. Gel fase tunggal terdiri dari makromolekul organik yang tersebar serba sama dalam suatu cairan sedemikian hingga tidak terlihat adanya ikatan antara molekul makro yang terdispersi dan cairan. Yang kedua ada gel sistem 2 fase. Terbentuk jika massa gel terdiri dari jaringan partikel kecil yang terpisah. Selanjutnya berdasarkan bentuk struktur gel terbagi menjadi 4, yaitu ada kumparan acak, heliks, batang, dan bangunan kartu. Yang ketiga penggolongan berdasarkan sifat fase koloid. Contohnya ada 2, yaitu gel organik, pembentuk gel berupa polimer, dan gel anorganik, contohnya bentonit magma. Berdasarkan sifat pelarutnya terbagi menjadi 2, yaitu hidrogel, pelarut air, dan serogel. Hidrogel adalah pada umumnya terbentuk oleh molekul polimer hidrofilik yang saling sambung silang melalui ikatan kimia atau gaya koesi seperti interaksi ionik, ikatan hidrogen, atau interaksi hidrofobik. Yang kedua ada serogel, gel yang telah padat dengan konsentrasi pelarut yang rendah. Komposisi gel terbagi menjadi 3, yaitu ada pembentuk gel, humektan, dan pengawet. Pembentuk gel sendiri terbagi menjadi 3, yaitu polimer alami. Polimer alami ini bersifat anionik atau bermuatan negatif dalam larutan air. Contohnya ada alginet, karaginan, pektin, dan kitosan. Yang kedua ada polimer akrilik, contohnya karbomer 934P. Yang ketiga ada derivat selulosa. Derivat selulosa ini biasanya ditemukan pada tanaman, contohnya ada karbosimetil selulosa, metil selulosa, dan hidroksipropil. Yang kedua ada humektan. Humektan adalah penyerap air dari udara dan menjaga kelembapan gel. Karena gel sangat mudah mengering pada suhu kamar sehingga dibutuhkan humektan untuk menjaga gel agar tetap lembab. Yang ketiga ada bahan pengawet. Pengawet digunakan untuk mencegah atau menghambat pertumbuhan mikroba pada formulasi dengan cara membunuh, menghilangkan, atau mengurangi kontaminasi mikroba. Selanjutnya ada cara pembuatan gel. Dalam pembuatan gel, semua bahan harus dilarutkan dahulu pada pelarut atau zat pembawanya sebelum penambahan gelling agen. Jika pada formulasi terdapat pelarut organik yang polar seperti etanol, propilen glikol, selulosa didispersikan pada fase organik kemudian ditambahkan fase air agar serbuk tersebar. Dan untuk mencegah penggumpalan, maka temperatur pelarut awal harus dapat digunakan untuk membatasi penggumpalan dan disolusi yang tidak baik, yaitu digunakan air panas
dan diaduk dengan shear secara cepat sehingga partikel-partikel terdispersi sebelum lapisan permukaannya mengembang dan melekat. Kemudian ditambahkan air dingin supaya pengembangan gel sempurna. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi preparasi gel meliputi evaluasi dari segi penampilan, pH, keseragaman kandungan obat, viskositas, daya sebar, uji permeabilitas, dan aktivitas antimikroba. Semua gel ini secara visual diperiksa untuk kejelasan, warna yang homogen, adanya partikel, dan serat. Yang pertama ada penampilan. Pada sediaan gel yang baik adalah gel yang penampilannya bening atau transparan. Yang kedua ada penentuan pH. Nilai pH pada sediaan topikal yang baik adalah nilai pH yang mendekati pH kulit yang berkisar antara 5 sampai 6,5. Yang ketiga keseragaman kandungan obat. Sediaan obat hendaknya memiliki kandungan obat yang seragam sehingga dapat menghasilkan efek terapeutik yang seragam pula, tidak berlebihan dan tidak kurang. Yang keempat ada viskositas. Sediaan gel seharusnya tidak terlalu encer dan tidak pula terlalu kental karena akan kesulitan dalam penggunaannya. Yang kelima ada daya sebar. Daya sebar yang dapat dihubungkan dengan meningkatnya viskositas. Semakin besar viskositas, kemampuan daya sebarnya akan menurun. Selanjutnya adalah contoh formulasi untuk sediaan gel. Di sini saya menggunakan formulasi gel anti jerawat ekstrak etanol daun kemangi Ocimum bacillium dan uji aktivitasnya terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan in vitro. Formulasi gel ekstrak etanol daun kemangi ini dibuat dengan 3 konsentrasi. Yang pertama ada 0,5%, 1%, dan 1,5%. Komponen yang digunakan ada ekstrak etanol daun kemangi 0,5 gram untuk konsentrasi 0,5%, 1 gram untuk konsentrasi 1%, dan 2,5 gram untuk konsentrasi 1,5%. HPMC dengan 1,5 gram untuk konsentrasi 0,5%, 1,5 gram untuk konsentrasi 1%, dan 1,5 gram untuk konsentrasi 1,5%. Gliserin digunakan 20 ml untuk setiap konsentrasinya, propilen glikol 12 ml untuk setiap konsentrasinya, TIA 2 ml untuk setiap konsentrasinya, dan Aquades at 100 ml di setiap konsentrasi. Selanjutnya cara pembuatan. Siapkan semua bahan yang digunakan. Bahan ditimbang sesuai dengan formulasi di atas. Hidroksipropil methyl selulosa sebanyak 1,5 gram dikembangkan di cawan porselen dengan sedikit aquades panas. Setelah mengembang, dilakukan pengadukan secara terus-menerus sehingga terdispersi sempurna. Selanjutnya ditambahkan propilen glikol 12 gram dan gliserin 20 gram. Lalu diaduk kembali sampai homogen menggunakan mixer. Kemudian tambahkan TIA 2 gram dan diaduk kembali hingga tercampur merata. Setelah itu tambahkan ekstrak dengan konsentrasi 0,5%. Kemudian tambahkan Aquades at 100 ml. Diaduk kembali sampai semuanya benar-benar homogen. Untuk pembuatan gel dengan konsentrasi 1% dan 1,5% dilakukan dengan cara yang sama. Setelah itu, ketiga formulasi gel disimpan pada suhu ruangan selama semalam pada suhu 100 sampai 150 derajat Celcius. Evaluasi. Pengujian organoleptik. Jenis gel dengan konsentrasi ekstrak 0,5% berbentuk setengah padat kental, berwarna hijau, berbau aroma khas ekstrak etanol daun kemangi. Jenis gel dengan konsentrasi ekstrak 1% berbentuk setengah padat kental, berwarna hijau kehitaman, berbau aroma khas ekstrak etanol daun kemangi. Jenis gel dengan konsentrasi ekstrak 1,5% berbentuk setengah padat kental, berwarna hijau kehitaman, berbau aroma khas ekstrak etanol daun kemangi. Untuk pengujian homogenitas di setiap konsentrasi untuk ekstrak 0,5%, 1%, dan 1,5%, homogenitasnya homogen, tidak ada butiran kasar. Selanjutnya pengukuran pH. Jenis gel ekstrak dengan konsentrasi ekstrak 0,5% mendapatkan pH 6,3, konsentrasi ekstrak 1% 6,2, gel dengan konsentrasi ekstrak 1,5% 6,5. Pengujian daya sebar. Jenis gel dengan konsentrasi ekstrak 0,5% memiliki diameter sebar 4,1, gel dengan konsentrasi ekstrak 1% memiliki diameter sebar 4, dan gel dengan konsentrasi ekstrak 1,5% memiliki daya sebar 4. Pengujian daya lekat. Jenis gel dengan konsentrasi ekstrak 0,5% memiliki daya lekat 2,24 detik, dan untuk
Gel dengan konsentrasi ekstrak 1% 2,30 detik. Gel dengan konsentrasi 1,5% 2,23 detik. Pengujian aktivitas antibakteri. Jenis gel yang pertama ada HPMC. Diameter zona hambatnya perlakuan 1 0, perlakuan 2 0, perlakuan 3 0, dan rata-ratanya juga 0. Yang kedua ada gel clindamycin. Yang pertama, perlakuan pertama 26,1 mm, perlakuan kedua 26,8 mm, perlakuan ketiga 27,5 mm dengan rata-rata 26,8 mm. Yang ketiga ada gel dengan konsentrasi ekstrak 0,5%, perlakuan 1 menghasilkan diameter zona hambat 9,8 mm, perlakuan 2 9,1 mm, perlakuan 3 10,2 mm dengan rata-rata 9,7 mm. Gel dengan konsentrasi ekstrak 1%, perlakuan 1 13,1 mm, perlakuan kedua 15,2 mm, perlakuan 3 14,9 mm dengan rata-rata 14,4 mm. Gel dengan konsentrasi ekstrak 1,5% memiliki perlakuan 1 20,1 mm, perlakuan kedua 19,4 mm, perlakuan ketiga 17,8 mm dengan rata-rata 19,1 mm. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menulis PPT ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.